Oke, kita akan lanjut pada video yang keempat. Jadi di sini kita diminta untuk membuat koneksi database dan autentikasi admin atau kita akan membuat session, login, logout, dan check session. Oke, pertama kita masuk ke Visual Studio Code. Kita pilih database yang sudah kita input tadi di bagian admin. Di sini kita akan membuat file, yaitu file index, untuk kita tempatkan input form, login, dan file beranda atau log. Jadi jika file akan terbuka jika login kita berhasil. Jadi kita akan membuat build file baru di bagian admin. Di sini pastikan bahwa anak panahnya mengarah ke atas, lalu kita pilih new file. Di sini kita membuat file untuk index.php. Index.php dan juga satu lagi untuk beranda.php. Jadi kenapa kita membuat index.php dan juga beranda.php? Agar proses login berhasil, kita perlu menghubungkan ke database. Proses login akan berhasil dengan nama proses autentikasi. Di sini autentikasi artinya kita memastikan bahwa pengguna yang memasukkan email dan password adalah pengguna yang benar-benar mempunyai hak untuk mengakses sebuah fitur admin. Jadi email yang dimasukkan akan dikirim ke server dan server akan meneruskan ke database, sehingga email yang kita pakai dan password yang kita masukkan itu harus sama, sehingga jika terbuka ke halaman beranda, maka klien akan mendapatkan pesan bahwa loginnya berhasil. Namun jika email yang dimasukkan tidak sama dengan database yang sudah kita buat, maka akan ada pesan error bagi klien bahwa email atau password yang dimasukkan itu salah. Sekarang kita akan membuat sebuah file baru sebagai penghubung atau koneksi. Di sini kita membuat file tersebut di bagian asset. Di bagian fungsi ini kita buat sebuah file baru dengan nama connector.php. Sekarang kita akan masukkan scriptnya yang sudah kita download di ambil script yang ini, lalu kita paste di workspace untuk connector.php. Lalu di sini kita ganti atau kita simpan nama database yang sudah kita buat, yaitu DB perpustakaan. Jadi nama database yang dimasukkan harus sama dengan database yang sudah kita buat di PHP MyAdmin. Sekarang untuk konektor.php ini kita tutup, lalu kita kembali ke index.php. Nah, pada bagian index.php ini kita memasukkan script dari web310. Di sini kita masuk ke webnya dulu, web310.com.
Setelah kita pilih yang bagian kontainer, lalu kita ambil script yang ini. Kita copy script ini, lalu kita paste di bagian index.php. Lalu kita save all dulu. Di sini kita ganti dengan selamat datang admin. Selamat datang admin, yang di bawahnya kita ganti dengan silakan login. Itu seperti ini. Untuk script yang ini kita hapus saja karena tidak dipakai. Setelah itu di bagian sini kita ambil lagi script dari Node.js Tool di bagian basic. Nah, di sini kita ambil script ini, lalu kita paste di sini. Di sini kita tambahkan sm mix auto. Oke, seperti ini. Yang satunya kita hapus karena kita butuh satu. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk membuat form input login. Di sini kita copy script yang sudah ada. Lalu kita paste di bawah dari div class. Oke. Jadi di sini metodenya itu untuk call, sedangkan actionnya itu adalah check login. Jadi saat tombol submit diklik, maka kita akan dialihkan ke halaman check login. Sekarang kita lalu kita save all, lalu kita jalankan. Sini URL-nya adalah localhost. localhost/perpustakaan /admin. Perpustakaan /admin, kita enter. Sekarang di sini kita sudah berada di halaman untuk login. Namun kita belum bisa
melakukan login karena harus membuat fitur untuk login. Sekarang kita kembali ke Visual Studio Code, lalu kita membuat fitur untuk login. Kita kembali ke folder admin. Di sini kita menambahkan folder baru dengan nama foldernya checklogin.php. checklogin.php. Untuk menambahkan scriptnya kita ke file explorer. Di bagian checklogin.php ini kita mengambil script dari cek untuk halaman sendiri. Kita ambil scriptnya ini. Kita paste di halaman checklogin.php. Lalu untuk input kita hapus. Terus seperti ini. Jadi di sini session start ini bagus untuk jadi untuk menghubungkan koneksi di sini lokasinya itu harus betul di sini karena konektor.php itu berada di file admin asset maksudnya. Jadi di sini kita tambahkan /asset /funksi /connector.php. Jadi lokasinya harus sesuai dengan yang ada di index.php. Kemudian untuk menyeleksi data, untuk mencegah inputan karakter ini, untuk cek input ini kita hapus. Di sementara kita hapus. Lalu untuk menyeleksi data admin dengan username di sini select bintang from tabel admin karena kita menggunakan tabel admin. Jadi di sini kita hapus, kita ganti dengan admin where email karena di index php ini kita menggunakan email. Jadi di check login di sini username-nya kita ganti dengan email. Oke. Jadi untuk menangkap data yang dikirim dari form, ini username kita ganti dengan email. Sedangkan untuk sandi ini kita menggunakan, kita ganti dengan password. Jadi kita cukup ketikkan sesuai dengan yang ada di index.php. Di sini passwordnya kita cukup ketikkan pas. Lalu untuk menghitung jumlah data yang ditemukan, di sini untuk login dan index.php ini karena mereka berada di satu folder yang sama yaitu folder admin, maka lokasinya tidak perlu diubah. Jadi untuk username ini kita ganti, kita menambahkan username admin.
admin. Sedangkan untuk status ini kita menambahkan mm_status admin. Sekarang kita save lalu kita jalankan, kita coba running. Oke, kita akan login, tapi sebelum kita login kita harus memasukkan data secara manual. Kita masuk dulu di PHP My Admin. Oke. Kita ke database perpustakaan. Lalu kita menuju ke tabel admin, kita menambahkan data baru. Misalnya kita kasih nama Herminatonis, tempat lahir, tanggal lahir 1130, alamat utang, emailnya kita kasih hermi@gmail.com. hermi@gmail.com. Telepon 08473775. Passwordnya kita kasih 72345. Status kita kasih 1. Oke, kirim.
Oke, sekarang kita lihat di struktur. Di sini ada dua data yang tersimpan. Kita hapus data yang pertama. Oke, datanya sudah terhapus. Di sini email yang saya pakai itu adalah email erni@gmail.com. Sekarang kita testing menggunakan email yang sudah ada. erni@gmail.com. Passwordnya 12345. Jadi jika login berhasil, maka kita akan dialihkan ke halaman beranda atau halaman utama. Namun jika tidak, maka kita akan kembali ke halaman indeks. Jadi kita login. Ini ada pesan error, cek login.php. Kita kembali ke bagian indeks, di bagian cek login. Kesalahan di line 10. Username email, password, cek login.php. Oke, sekarang kita akan lanjut ke fitur untuk mengecek notifikasi. Jadi saat kita login, di sini ketika kita memasukkan password atau email yang salah, maka kita akan mendapat notifikasi atau pesan error bahwa password yang kita masukkan itu salah atau email yang kita masukkan itu salah. Sekarang kita coba login ulang. Jadi saat loginnya berhasil, maka dia akan masuk ke halaman beranda. Namun jika tidak, maka dia akan kembali ke login index.php. Dan kita coba login menggunakan password yang benar dan juga email erni@gmail.com. Passwordnya 12345. Lalu kita coba login. Nah, di sini kita berhasil masuk ke halaman beranda. Nah, sekarang coba kita menggunakan password yang salah. Apakah kita
akan diberi pesan notifikasi atau tidak. 456. Nah, di sini tidak ada pesan notifikasi karena kita belum memasukkan skripnya. Oke, sekarang kita membuat skripnya dulu. Kita ke sini, kita ambil skrip yang ini. Lalu kita tambahkan di bagian index.php, kita letakkan di sini. Ini kita paste di sini. Jadi saat kita memasukkan password dan juga username yang salah, maka akan ada pesan bahwa login gagal. Namun jika kita memasukkan pesan maksudnya email dan juga password yang benar, maka akan ada pesan bahwa Anda telah berhasil login. Sekarang kita save dulu, lalu kita coba jalankan, semoga tidak error. gmail.com, lalu kita kasih password yang salah, 4567. Nah, di sini ada pesan masuk atau ada pesan notifikasi bahwa login gagal, username dan password salah. Seperti itu. Jadi demikian untuk cara mengecek pesan notifikasi. Lalu jika kita masukkan password dan username yang betul, maka apakah kita akan lanjut ke halaman berikutnya atau tidak? Coba kita testing. Password 12345. Ya, di sini kita berhasil masuk ke halaman beranda, artinya kita berhasil login. Sekarang kita rapikan dulu supaya pesan notifikasi ini berada di bagian tengah, karena ini terlalu di samping, hampir-hampir yang kan tidak kelihatan. Oke, sekarang kita akan lanjut. Nah, di sini karena kita sudah berhasil login dan sudah memiliki pesan notifikasi, sehingga jika kita login dan berhasil, maka kita akan dialihkan ke halaman beranda seperti ini. Nah, sekarang jika kita klik di sini, maka dia akan otomatis kembali ke halaman awal. Nah, untuk mengetahui apakah kita sudah login atau belum, maka kita harus menambahkan script untuk kita melakukan pengecekan apakah kita sudah login atau belum. Oke, kita kembali ke Visual Studio Code, kita ambil scriptnya yang ini, lalu kita copy scriptnya yang pertama. Lalu kita letakkan di bagian index di paling atas, di awal sini. Nah, kita copy dan kita paste di sini. Nah, di sini kita akan membuat pengecekan apakah login kita berhasil, dan kita akan mendapat pesan apakah sudah login atau belum. Maka seperti itu. Oke, jadi untuk statusnya ini, untuk session start ini, bagian status ini kita ganti dengan mm_status admin. Status
admin sesuai dengan yang ada di cek login. Nah, di sini kita tambahkan admin. Seperti ini. Jadi saat kita login maka akan ada pesan bahwa kita sudah pernah login lalu, sehingga pada saat kita logout maka akan ada pesan bahwa kita berhasil logout. Gitu. Jadi di sini kita kasih pesan di sini jika berhasil, jika tidak maka akan kembali ke halaman indeks. Kita tekan ini scriptnya. Leader location Belanda. Belanda.php. Seperti ini. Sekarang coba kita save lalu kita jalankan. Oke, sekarang kita akan menambahkan fitur untuk logout. Jadi kita kembali ke Visual Studio Code, lalu pada file admin ini kita tambahkan sebuah folder baru dengan nama logout.php. Logout.php. Nah, di logout.php ini kita ambil scriptnya di sini. Kita letakkan di sini. Di script ini kita letakkan pada sebuah line kali dari nama diameter. Jadi untuk sesi ini kita kasih nama status username admin. Sedangkan di sini kita kasih nama username status admin. Ini juga sama. Untuk link akses yang ini kita copy, kita paste di halaman beranda.
sini, lalu kita tambahkan link untuk kontainernya, kami script yang ada di W3 School ini. Kita pasti di sini. Nah, di sini kita ketikkan selamat datang admin. Selamat datang admin, lalu yang ini kita hapus karena kita hanya membutuhkan satu. Aksesnya kita paste di sini. Simpan di sini. Oke. Oke, seperti ini kita hapus yang bagian sini kita. Oke, seperti ini. Sekarang coba kita Ctrl S atau kita save dulu baru kita jalankan. Ya, di sini sudah muncul halaman untuk logout. Nah, di sini coba kita logout. Di sini belum bisa karena kita harus membuat script untuk logout. Oke, sekarang kita modifikasi. Ya, di sini kita hapus scriptnya yang ini. Oke, seperti ini. Sekarang coba kita login.